Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Now, in this short video, I will talk about short message. Saya akan menjelaskan tentang short message, the generic structure of short message, and then the purpose of short message and the kind of short message. Okay. Before I talk about short message, so I will say thank you so much for the subscriber and then for the viewer. Okay, let's see. Oke, definisi short message. Nah, short message itu adalah salah satu pesan singkat yang dikirim kepada seseorang untuk memberikan informasi atau untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu secara tertulis. Jadi, pesan yang harus kalian ingat, short message itu atau pesan singkat itu biasanya dilakukan menggunakan tulisan atau secara tertulis. Namun pesan ini sangat singkat, jadi intinya tidak terlalu banyak basa-basi. Pesan ini cukup singkat sekali, to the point, langsung ke informasi yang akan disampaikan kepada si penerima pesan itu. Dan syarat-syarat atau hal-hal yang harus ada ketika kalian membuat short message itu diantaranya yaitu receiver, penerimanya siapa, content, isinya tentang apa, and sender, pengirimnya itu siapa. Jadi 3 poin ini adalah poin yang sangat penting ketika kalian mau membuat short message. Sekali lagi ada receiver, content, and sender. Jadi kenapa harus jelas? Agar informasi yang diberikan tidak salah informasi ya atau miskomunikasi. Dan generic structure atau strukturnya yang biasa ada dalam short message itu apa aja? Nah, pertama ada opening. Opening itu berupa sapaan atau greeting atau kata pembuka seperti Hi Mom, Dear Julie, Hello Thomas. Itu biasanya ada di awal short message atau di awal surat ya. Kemudian purpose, tujuan, berisi tujuan, informasi secara singkat. Nah, ini ada di poin yang tengah, purpose. Selanjutnya closing. Closing berisi penutup seperti thank you, bye, see you, and love. Ini biasanya ada di akhir. Sekali lagi saya jelaskan bahwa opening itu biasanya ada di awal. Purpose, tujuan itu termasuk ke konten atau isi dari short message itu. Kemudian closing itu penutup. Selanjutnya, jenis-jenis short message atau the kind of short message itu ada written message, electric message, memo, greeting card. Jadi ada minimal ada 4 ini ya, jenis-jenis dari pesan singkat. Pertama ada written message, itu artinya pesan tertulis, biasanya di kertas. Kemudian electric message itu pesan singkat namun menggunakan electric medianya seperti WhatsApp, BBM, Line, atau SMS, dan lain sebagainya, atau email ya boleh. Kemudian memo itu pesan yang sangat singkat, biasanya dalam bentuknya di kertas dan ditempel di tempat-tempat tertentu yang memungkinkan si penerima atau si receiver itu dapat membaca pesan yang ada dalam memo itu. Nah, kemudian greeting card itu kayak kartu ucapan ya, seperti ucapan happy birthday, happy wedding, Merry Christmas. Kemudian lain lagi ya dan masih banyak lagi, itu jenis-jenisnya. Oke, selanjutnya saya jelaskan ini ada written message. Kalau tadi secara singkatnya, nah ini pesan tertulis. Nah, ini contohnya ya. To Betty, I'm sorry I can't come to your house to do our English test this afternoon. I must take my mother to the doctor because she has a headache. What if we do if tomorrow?
Donna. Jadi di sini si pengirimnya lihat to Betty, berarti itu si penerimanya itu receivernya itu Betty untuk Betty. Kemudian siapa nih si pengirimnya? Pengirim biasanya ada di bawah, jadi jangan kebalik ya. Kalau pesan tertulis itu pesan singkatnya si pengirim itu di bawah seperti Donna. Nah, itu pengirimnya. Atau from Donna, kemudian to Betty itu si receiver, si penerimanya untuk Betty. Nah, ini pesannya, kontennya itu ini. I'm sorry, I cannot come to your house. Dia meminta maaf kepada si penerima itu Betty ya, bahwa dia tidak bisa datang ke rumahnya Betty untuk mengerjakan our English text, tugas bahasa Inggris siang ini atau sore ini. Karena dia mau nganterin mamanya yang sedang sakit ke dokter. Bagaimana cara kalau kita melakukannya atau mengerjakan tugas bahasa Inggris itu besok? Nah, itu pesan dari Betty. Pesan tertulis dari Donna, untuk Betty. Nah, itu salah satu contoh written message. Selanjutnya ada ini juga salah satu contoh written message atau short message. Nah, ini untuk Siva home. Untuk Sipa ya, berarti penerimanya Sipa dan ini pengirimnya love ya, mungkin kekasihnya. Atau pacarnya Siva. Nah, ini. Dan kontennya itu ini yang di tengah. Don't forget to give food to our cat rabbit in the check behind the house when you bake house. Mom won't get home soon. Oke, berarti salah ya. Saya kan tadi belum baca nih isinya. Saya kira love ini pesannya itu di sini tentang pesan dari kekasihnya ya, tapi ini ternyata salah ya. Love di sini itu berarti si pengirimnya itu ibu ya. Di sini ada mom. Berarti dari ibunya untuk Siva. Jadi ibunya meminta ke Siva agar memberikan makanan kepada si kelincinya. Begitu ya, itu pesannya. Jadi walaupun di sini secara tersirat si pengirimnya, tapi di pesan biasanya di kontennya itu diisi atau ada gambaran bahwa si pengirimnya siapa. Kan di sini pengirimnya itu hanya berisi love aja ya, tidak ada nama orang lain, tapi diisi itu ada keterangan mom. Berarti si mom lah yang mengirim pesan ini untuk Siva. Oke, selanjutnya ada electric message. Nah, electric message itu apa sih? Itu pesan yang menggunakan elektrik atau online ya. Ada SMS, nah ini ada email, ada WhatsApp, ada Line, dan masih banyak lagi ya aplikasi-aplikasinya. Oke, ini di sini contoh pesannya, sorry, I will be late for dinner. Maaf, saya datang terlambat untuk dinner ini. I will be there as soon as my text finish. Jadi saya akan segera ke sana jika tugasnya sudah selesai. Jadi dia ngabarin ke si penerima, namun di sini tidak ada si penerima dan si pengirimnya ya, bahwa si pengirim tidak bisa datang tepat waktu. Artinya dia akan sedikit terlambat karena dia akan mengerjakan tugasnya dulu. Oke, selanjutnya ada memo. Memo itu pesan yang sangat singkat dan biasanya ditempel di kertas-kertas kecil, kemudian ditempel di kulkas atau di lemari atau di pintu. Ini biasanya untuk orang-orang rumah ya, atau ketika si orang rumah tidak ada atau pergi keluar sebentar, kemudian dia membuat sebuah memo. Membuat sebuah memo itu is very sweet ya, sangat manis sekali dan ketimbang electric message. Karena memo sudah jarang digunakan ya. Namun pesan lewat memo itu sangat manis ya. Seperti ini, good luck for today, we love you. Semoga beruntung hari ini, aku mencintaimu. Oke, selanjutnya ada greeting card. Ini salah satu contoh greeting card happy birthday atau ulang tahun ya. Untuk Pretty, to Pretty, happy birthday, I wish you a happy life from mom. Jadi ibunya sebagai si pengirim mengucapkan ucapan ulang tahun kepada Pretty dan mendoakan Pretty agar selalu bahagia. Nah,
Ini tugas yang harus kalian kerjakan. Di sini ada teksnya. My dear Tommy, after having lunch, do your homework and take a bath. Don't forget, put the key under the pot before going to your music course. Your mom. Nah, kalian jawab soal 3 nomor yang ada di bawah. Soalnya ini, who is the sender? Siapa pengirimnya? Who is the receiver? Siapa penerimanya? And what is the purpose of this message? Apa tujuan dari pesan ini? Kalian isi, kemudian kalian cermati dulu teksnya dan kalian kerjakan untuk melatih kemampuan kalian tentang memahami informasi dari short message itu. Oke, semoga apa yang saya jelaskan tentang short message dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti. Karena seperti yang kita ketahui, short message itu pesan-pesan yang sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya kita ya makhluk sosial, tentunya kita akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu, short message itu menjadi salah satu media yang sangat important, sangat penting untuk berinteraksi, untuk menyampaikan informasi. Okay, thank you so much for your attention. And I hope God bless you. And then goodbye and see you to the next video. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.